Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi adik-adik yang lagi nongkrong di kafe, yang sedang diskusi tentang bagaimana skripsinya, atau kamu yang lagi bersemedi di rumah memikirkan bagaimana pembuatan skripsi. Yuk kita sharing tentang bagaimana membuat latar belakang. Anda terkadang bingung nih, mulai dari mana sih kita membuat latar belakang proposal penelitian itu. Nah, saya ada tips ya. Yang pertama, coba Anda awali dengan kasus yang kontroversial sesuai dengan fakta yang ada. Lebih bagus lagi jika fakta yang terkini yang adik-adik ungkapkan itu sedang ramai dibicarakan orang. Nah, jadi misalkan kita meneliti tentang berkaitan dengan hukum, dengan judul yang ada di kepalanya adik-adik itu, apa ya yang lagi rame sekarang dibicarakan orang. Ini menarik jika kita utarakan di bagian-bagian awal. Yang kedua, tulislah dari hal yang umum, kemudian mengerucut sampai ke hal yang spesifik. Mengapa ini perlu dibuat? Karena dengan cara berpikir kita membuat latar belakang skripsi dari yang umum kemudian yang ke spesifik, itu akan membantu adik-adik dalam membuat alur pikir atau alur cerita dari latar belakang yang adik buat. Hal yang di atas yang kira-kira yang umum kemudian mengecil sampai ke hal yang spesifik yang ingin adik-adik teliti. Namun juga perlu adik-adik pikir bahwa fakta umum yang adik sampaikan itu jangan terlalu luas ya. Artinya di dalam mengemukakan fakta-fakta yang disesuai dengan riset adik-adik, berhubungan sih iya berhubungan, tapi terlalu jauh gitu ya. Misalkan adik mau meneliti tentang misalkan tentang anak-anak di sekolah, kita mau teliti tentang misalkan karakternya anak-anak. Tapi kita jauh mengambil tentang undang-undang dan sejarah pendidikan di Indonesia. Itu memang benar ada hubungannya, tapi terlalu jauh gitu ya. Jadi usahakan relevansi fakta umum yang adik-adik gunakan itu jangan terlalu bias dan jangan terlalu luas. Fokus saja ke riset adik-adik. Nah, ini ada juga dalam pembuatan latar belakang. Sebenarnya adik-adik udah bagus ya dalam pembuatan alur, cuman ada saran saya bagaimana kalau kita membuat dengan alur cerita. Nah, bagaimana kalau kita membaca sebuah novel, itu kan dari awal sampai akhir itu bersambung terus. Karena kita terlalu mau mengambil beberapa kasus, fakta, akhirnya paragraf per paragraf itu tidak ada hubungannya. Saya sarankan buat adik-adik, jika membuat latar belakang, bikin alur cerita yang dari paragraf ke paragraf itu tersambung sehingga tertata rapi dan memiliki alur yang jelas. Oke ya, bikinlah yang saya tahulah adik-adik jago semua, misalkan kalau mau baca novel apa. Nah, coba manfaatkan alur cerita yang biasa adik-adik baca itu dalam sebuah skripsi. Alurnya enak untuk dibaca ya. Jadi pembimbing juga paham apa yang dipikirkan adik-adik ketika ingin membuat skripsi. Penting juga adik-adik memikirkan bahwa opini atau pernyataan yang adik ungkapkan di dalam sebuah latar belakang itu didukung dengan data. Data itu boleh Anda ambil dari sebuah pernyataan yang memiliki otoritas, atau data hasil penelitian orang lain misalkan, atau data dari banyak kita temukan di jurnal-jurnal. Ini menarik agar latar belakang yang kita buat berkaitan dengan tema yang kita ambil tidak terkesan mengada-ngada. Jadi, dukunglah pernyataan yang adik-adik tulis di latar belakang dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, tunjukkan kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Jadi, dasain dan dasolennya kan harus jelas ya di dalam latar belakang itu. Kesenjangan yang adik tuliskan di latar belakang ini itu akan memberikan pandangan bagi pembimbing adik-adik, memiliki gap, motif, dan kemenarikan. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana membuat
latar belakang selebihnya saya percaya buat adik-adik dalam gaya penulisan, kemudian hal yang membangun data dan lain-lain sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu, saya yakin adik-adik lebih banyak tahu tentang hal itu. Namun dengan panduan semacam ini, mudah-mudahan malam ini atau siang jika sedang nongkrong di tempat-tempat yang membuat adik-adik terinspirasi, semoga video ini bisa ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selalu ingat bahwa skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.